Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita langsung diskusi. Kita masuk ke pembahasan baru tentang bayangan ilahi. Kita sudah menjelaskan beberapa hal, baik itu tentang wahdatul wujud, kemudian keragaman, dan satu lagi tentang apa ya? Ontologi. Ya, struktur ontologi, khususnya tentang kerangka ya, struktur ontologi yang kita lihat ada beberapa slide yang kami tunjukkan. Mudah-mudahan itu bisa minimal tergambar dalam pikiran, karena slide yang itu kita akan bawa terus sampai di akhir pembahasan. Saya bacakan dari sini kita bisa memahami bagaimana al-haq. Masih ingat istilah al-haq? Kalau al-haq itu apa? Ya, hakikat mutlak atau zat, kan? Al-haq dan makhluk berbeda satu sama lain namun tetap satu. Hakikat keduanya adalah satu namun tak bermakna memiliki keidentikan secara mutlak. Kemarin kita memahami bahwa ada zat ya. Zat ini mengisi segala realitas yang ada. Nah, karena dia zat mengisi segala realitas yang ada. Zat ini kita sebut al-haq ya. Jadi ini Bapak Ibu ingat istilahnya, ini ghaibul ghuyub, bisa juga al-haq, bisa juga zat, bisa juga hakikat mutlak dalam kemutlakannya. Ini ketika kita memahami dia bertajalli ke semuanya, nah dia mengisi segala realitas yang ada. Nah, oleh karena itu, satu sisi karena dia zat ini mengisi segala realitas yang ada ini, karena itu ada sisi penyatuan. Oke. Penyatuan antara al-haq dengan segala realitas. Oke. Jadi saya bisa mengatakan dia, saya juga bisa mengatakan bukan. Okay. Itu rahasianya kenapa misalnya ayat Al-Quran menjelaskan fa'inama tawallu, dimanapun engkau hadapkan wajahmu, pasama wajahullah. Kan? Jadi dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Quran tidak mengatakan dimanapun engkau hadapkan wajahmu Allah, enggak. Quran menjelaskan dimanapun engkau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Jadi ya, banyak orang terkecoh, mungkin karena dia tidak begitu bisa memahami wajah, dia hanya mengatakan oh semua ini Allah. Tapi Quran menjelaskan fasamma wajhullah, wajah. Nah, wajah ini satu sisi dia, satu sisi bukan dia. Kenapa satu sisi dia? Karena zat tak terbatas. Karena tak terbatas, dia hadir di sini. Tapi kalau saya mengatakan apakah ini dia? Ya bukan, karena dia terbatas. Tapi bahwa dia hadir, iya. Bahwa dia hadir di sini, iya. Tapi karena ini terbatas, saya tidak bisa mengatakan dia. Makanya wajah itu satu sisi dia, huwa, satu sisi bukan dia, la huwa. Kan? Dia tapi bukan dia. Jadi huwa la huwa. Dia tapi bukan dia. La ilaha illallah gitu. Dia tapi bukan dia. Jadi di sini kita bisa memahami bagaimana al-haq, zat tadi, dan makhluk, segala realitas berbeda satu sama lain namun tetap satu.
Jadi satu sisi Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk, tetapi ada satu penyatuan. Kenapa? Karena zat bertajalli kepada segala realitas. Jadi hakikat keduanya adalah satu, namun tak bermakna memiliki keidentikan secara mutlak. Tapi bukan berarti karena penyatuan dia adalah benar-benar identik atau sama, tidak. Makanya itu yang saya maksud dengan istilah wajah. Dia, tapi bukan dia. Kenapa dia? Karena zat mengisi segala realitas. Kenapa bukan dia? Karena ini terbatas. Oke, kalau bahasa sederhananya, apakah Tuhan hadir di sini? Iya, karena dia tidak terbatas. Apakah saya bisa mengatakan ini Tuhan? Ya bukan, karena ini terbatas. Makanya huwa la huwa. Dia, tapi bukan dia. Lanjut. Nah, intinya Ibn Arabi ingin menjelaskan bahwa tak ada wujud yang lain selain al-haq. Al-haq, jadi kalau saya tidak usah kembali lagi ke slide, tapi minimal diingat sini bahwa ada hakikat al-haq yang mengisi bertajalli pada segala realitas. Dan selainnya hanya bayangan, namun bayangan di sini bukan berarti menunjukkan sesuatu yang tidak berdasar. Sebenarnya ini sama dengan pembahasan di awal-awal kita tentang tajalli, ada dan tidak ada. Kita bisa mengatakan ada, tapi juga tidak bisa mengatakan tidak ada. Satu sisi dia ada karena dia adalah manifestasi dari al-haq, Tuhan, zat. Tetapi satu sisi kita tidak bisa mengatakan dia, karena dia memiliki batasan. Kemudian ketahuilah apa yang kita sebut sebagai selain Tuhan dalam hubungannya dengan Tuhan, seperti bayangan kaitannya dengan pemilik bayangan. Nah, ini seperti bayangan kaitannya dengan pemilik bayangan, dan alam adalah bayangan ilahi. Jadi alam adalah bayangan ilahi. Kalau dia tidak ada, dia tidak ada. Jadi kapan disebut bayangan? Itu karena ada zat. Ketika dia tidak ada, dia juga tidak ada. Makanya selain Tuhan adalah hubungannya dengan Tuhan seperti bayangan kaitannya dengan pemilik bayangan, dan alam adalah bayangan ilahi. Makanya dia bergantung secara totalitas yang di sini, yang di atas sana, dia bergantung secara totalitas seperti ini. Cuma yang menariknya, ini ingat-ingat pembahasannya nanti terkait dengan pembahasan a'yan as-sabita yang saya menjelaskan sangat kontroversial ya. Tapi satu sisi tidak meniscayakan ada yang disebut dengan determinis. Ini kalau begini kan wayang itu identik dengan determinis ya. Tapi sebenarnya insya Allah nanti kita bahas di a'yan as-sabita. Saya insya Allah kita bahas tuntas di sana di a'yan as-sabita. Itu tidak melazimkan adanya apa yang disebut dengan determinis atau keterpaksaan. Jadi meskipun kita sebut ini bayangan, tapi yang di sini, kalau di sini kan benar-benar determinis ya. Kalau saya ke atas, dia ke atas, saya ke bawah, dia ke bawah. Tapi meskipun bayangan, tapi tidak sesederhana seperti ini. Tidak sederhana seperti itu, karena ini kalau ini melazimkan determinis. Kemanapun tangan saya bergerak, dia akan ikut. Nah nanti insya Allah kita bahas di a'yan as-sabita. Kalau sifatnya bayangan ini otonomi atau desentralisasi? Berdiri sendiri atau? Nah, makanya nanti yang ini itu kita bahas di a'yan as-sabita. Ya, biar nanti terfokus ke sana, karena satu pembahasan a'yan as-sabita itu tentang free will dan determinis, kebebasan kehendak manusia dan ini. Nah, jadi sekalian saja kita bahasnya di sana. Insya Allah kita ketemu hari ini mungkin, mudah-mudahan. Nah, dan ini alam adalah bayangan Tuhan, relasinya identik dengan wujud terhadap alam. Sebab bayangan tanpa perlu meragukannya ada secara indrawi. Dia ada secara indrawi, namun dengan syarat pemilik bayangan
juga ada. Dia ada, syaratnya ada al-haq. Kalau al-haq tidak ada, dia juga tidak ada. Namun jika diasumsikan pemilik bayangan tidak ada, saat itu bayangan berada dalam intelek, bahkan dalam bentuk potensial. Maksudnya begini, biji pohon, saya bisa mengatakan dalam biji pohon mangga itu ada mangga. Ada mangga. Tapi ada mangganya itu dimanai secara potensial, belum benar-benar tumbuh. Ya. Tapi di biji mangga itu ada mangga. Di biji jagung ada jagung. Setelah ditanam, nah itu maksudnya dia memiliki, bisa diasumsikan pemilik bayangan tak ada. Nah, saat bayangan berada di dalam intelek, bahkan dalam bentuk potensial. Ini permainan imajinasi ya, bahwa segala yang ada yang kita sebut bayangan ini, kalau kita asumsikan dia tidak ada, sebenarnya dia ada dalam bentuk potensial. Untuk mengasumsikan bahwa yang ada hanya dia. Yang ada hanya dia, yang lain tidak ada dalam pemaknaan tajalli atau bayangan. Oke, mungkin agak susah ya. Nah, ini penjelasan Kasani. Terdapat beberapa relasi dalam menjelaskan persoalan tersebut: bayangan, pemilik bayangan, wadah bayangan, dan cahaya. Jadi ada bayangan, ada pemilik bayangan, ada wadah yang mana yang di sini? Oke, ada wadah dan ada cahaya. Jadi ada cahaya, kan? Ada ini pemilik bayangan, itu bayangan. Nah, yang di situ itu, yang di situ itu wadahnya, kan? Gitu. Lanjutnya, nah, pemilik bayangan ini ada wujud mutlak. Kalau dia ada, bayangan ada, dia tidak ada, dia tidak ada. Oke. Wadah bayangan adalah wujud-wujud mungkin. Nah, yang di atas itu, ini wujud mungkin. Yang disebut wadah ya. Itu wujud mungkin. Dia mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau pemilik bayangan ada, dia ada. Pemilik bayangan tidak ada, dia tidak ada. Gitu. Oke. Nah, cahaya yang ini adalah ism az-zahir Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Jadi karena Allah adalah cahaya, dengan cahaya ini nampaklah bayangan itu. Makanya Tuhan pun memperkenalkan dirinya, bukan zatnya. Bukan ini yang Tuhan perkenalkan, tapi cahaya. Allahu nurus samawati. Makanya disebut dengan ism zahir Allah. Kalau saya matikan lampu, gelap. Kita bisa melihat berkat cahaya. Oke. Dan kenapa kita bisa melihat pikiran kita? Karena dalam pikiran kita ada cahaya ilahi. Gitu. Makanya kalau dalam tradisi tasawuf, kalau sering lupa, banyak zikir. Kan? Ya. Karena dengan zikir itu bisa memberikan cahaya terhadap apa yang sudah kita ketahui. Nah, kesimpulannya, jika wadah tak ada, bayangan tak bisa diindrai. Jadi, jika wadah tidak ada, yang di atas ini, bayangan tidak bisa diindrai dan tetap berada di dalam intelek, maksudnya dalam hakikat zat. Seperti pohon dan biji pohon. Jika alam tidak terkoneksi secara langsung kepada al-haq, takkan ada bayangan. Jadi jika alam tidak, anggaplah ini alam, jika ini tidak terkoneksi melalui cahaya secara langsung kepada al-haq, takkan ada bayangan. Berarti setiap segala realitas ini pasti terkoneksi secara langsung
kepada ilahi. Oke, karena bagaimana mungkin dia bebas dari zat Allah Subhanahu wa taala. Makanya segala sesuatu pasti terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan ittisal, keterhubungan secara eksistensial. Nah, kesimpulannya, entitas itu sendiri bukan alam, akan tetapi wadah penampakan alam. Yang mungkin ini itu bukan alam, akan tetapi wadah penampakan alam. Makanya kalau dalam bahasa Arab, alam itu ma yu'lamu bi. Oke. Kesimpulannya, entitas itu sendiri bukan alam, tetapi wadah-wadah penampakan alam. Ini kan tadi kita asumsikan yang di atas itu, yang di tembok itu adalah wadah, ya kan? Akan tetapi wadah-wadah penampakan alam. Yang selama ini mungkin yang kita lihat itu alam, tapi sebenarnya itu wadah penampakan dari alam. Karena alam itu ma yu'lamu bi, sesuatu yang dengan dia Tuhan diketahui. Makanya alam itu tanda-tanda. Sehingga Quran menjelaskan semuanya ini tanda-tanda. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kami. Afaq itu realitas eksternal. Wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana annahul haq, sehingga jelaslah bahwa dialah Tuhan, al-haq. Jadi kata al-haq itu juga diambil dalam Quran. Kami akan tunjukkan tanda-tanda, kemudian ayat selanjutnya, sehingga nampaklah bahwa dialah al-haq. Nah, ada pertanyaan? Oke. Nah, namun bayangan takkan nampak jika tidak ada cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya, dia tidak akan nampak. Berkat ada cahaya, dia akan nampak. Itu sebabnya kita miliki asma ilahi dengan nama Nur, bukan Muhammad Nur. Dengan asma ilahi dengan nama Nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Tadi ya, kalau kan ada wujudnya, kan ada wadah. Apakah wadahnya juga abadi sama sinarnya juga abadi, atau dia bisa hilang seketika gitu? Iya. Nah, khuliqtum lil baqo la lil fana. Ini hadis dari Rasulullah bahwa beliau mengucapkan khuliqtum lil baqo la lil fana. Kalian diciptakan itu dalam keabadian, bukan dalam kesirnaan. Nah, makanya istilahnya, kalaupun toh diasumsikan dia tidak ada karena tidak terlihat, hakikatnya dia ada di dalam zat. Makanya tadi diasumsikan, kalau misalnya ini kan, ini ada ya. Kenapa bayangan di atas ada? Karena ada pemilik zat. Ini pemilik zat. Kalau pemilik zat ada, bayangan ada. Kalau pemilik zat tidak ada, dia tidak ada. Kalau misalnya kita tidak melihat sesuatu di atas, ketahuilah dia ada dalam hakikatnya, gitu. Karena ada tetap ada, yang tidak ada ya tetap tidak ada, karena dia tidak ada. Bagaimana mungkin tidak ada menjadi ada? Karena tidak ada ya tidak ada. Yang ada adalah ada. Cuma ada ini bisa ada dalam bentuk di situ, bisa ada masih dalam imajinasi, bisa ada dalam bentuk potensial seperti biji pohon dan pohon. Pohon itu ketika dia belum tumbuh, bukan kita mengatakan tidak ada. Dia ada, tapi masih dalam potensial, dalam bijinya. Dia harus ini dulu berproses sehingga dia ada, begitu. Jadi segala sesuatu ini berasal dari hakikat zat Tuhan. Makanya dalam tasawuf, penciptaan itu tidak dimaknai dari tidak ada menjadi ada, bukan. Tapi penciptaan itu adalah tajalli. Karena sejak dahulu dia ada, cuma baru keluar dalam zatnya, sehingga nampaklah dia keluar.
Jadi penciptaan dalam dunia sufi bukan dari tidak ada menjadi ada. Karena tidak mungkin tidak ada ya tidak ada. Tidak ada ya tidak ada. Tidak ada ya tidak mungkin menjadi ada. Karena dia tidak ada. Makanya yang ada selamanya ya dia, hanya dia. Karena hanya dia yang ada. Cuma ada yang baru nampak keluar dari diri zat, ada yang masih tenggelam dalam zat sehingga kita tidak melihatnya. Jadi kalau masih tenggelam dalam zat, kita tidak bisa bilang tidak ada. Cuma mungkin kita masih belum tahu bahwa itu adalah ada di dalam diri Tuhan. Jadi kalau kun fayakun itu bukan dari nggak ada tiba-tiba ada. Betul. Betul ya? Betul. Makanya istilah kun fayakun itu adalah Si ngantuk ini. si ngantuk ya? Ayo seger. Belum ngopi. Betul. Tapi minimal semangat, Pak. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an. Ya. Sesungguhnya amar Tuhan idza arada syai'an, jika Tuhan menginginkan. Menginginkan apa? Syai'an. Berarti dia sudah ada syai'. Sudah ada syai'an, sesuatu. Dia mengatakan pada sesuatu itu kun, dari ayan sabita kemudian fayakun, dia keluar ke dunia. Nah ini kembali lagi ke ayan sabita. Ya, nanti insya Allah biar ibu penasaran, jadi wajib ikut pembahasan ayan sabita nanti. Jadi kun, jadi Tuhan berkata kepada syai', kun jadi, maka jadilah. Jadi kalau dalam dunia sufi, kun fayakun itu proses dari batin menjadi zahir. Dari batin menjadi zahir. Yang masih dalam asma ilahi, ya. Kemudian kun yang ini disuruh turun. Kun fayakun. Gitu. Kun fayakun. Apakah emanasi itu ya kan tadi Ya. ada matahari, ada sinarnya. Ya. Apa matahari duluan atau baru ada sinar atau berbarengan? Nah, itu berbarengan. Berbarengan, jadi langsung begitu. Ya. Secara intinya hanya dia yang ada. Tapi ketika dia ada, semua yang meniscayakan ada itu akan menyertainya. Tapi ini hukum keniscayaan. Kalau dia ada, otomatis bayangannya ada. Kalau dia tidak ada, dia juga tidak ada. Seperti itu. Jadi dia berbarengan. Segala yang meniscayakan sesuatu yang menyertai ada itu juga akan ada. Dari ada tidak ada kan Mas. Itu yang kita pahami selama ini kan. Padahal harusnya ya sudah ada gitu. Sudah ada. Adanya itu Iya, masih karena ada zatnya. Iya. Allah itu. Betul. Kemudian bolehlah kita bilang karena ada zat Allah dia memercik. Makanya kita ada gitu. Iya. Terutama dari jadi zatnya Allah itu memercikan ruh sehingga kita Iya. lalu ada saat ini. Betul. Ya. Makanya dalam bahasa sufi penciptaan itu dari batin menuju zahir. Jadi batin masih tenggelam dalam zat. Nah, ketika bertajalli barulah nampak. Bertajalli baru kemudian dia keluar. Jadi meskipun dia masih dalam bentuk imajinasi tetap disebut ada. Tadi yang Ustaz bilang. Iya, dia disebut ada. Sama dengan seorang arsitek, kan? Sebelum terwujud keluar sudah ada duluan di sininya. Ada. Dia ada. Adanya itu dalam bentuk khayal. Kemudian dari khayal ini dia manifestasikan keluar, bertajalli keluar, jadilah gambar. Tapi sebelumnya dia sudah ada. Di mana? Di sini. Bahkan sebelum di sini, dia sudah ada. Di mana? Dalam zatnya. Gitu. Zatnya. Kemudian bertolak dari sini, ini. Misalnya begini, saya punya ilmu. Jadi dalam batin saya ada ilmu. Nah,
Ketika ada pertanyaan, barulah dia keluar. Oh, ini pertanyaan matematika. Oh, ini pertanyaan biologi. Oh, ini pertanyaan. Tapi semuanya masih tenggelam dalam zat saya. Nah, kemudian ketika ada pertanyaan baru bertanya keluar A, B, C, D, E, F gitu. Nah, jadi A, B, C, D, E, F, G ini sudah ada dalam zat. Nah, ketika bertajalli baru dia terkeluar satu-satu. Ada A, ada B, ada C, ada D. Gitu. Kalau ini kayak tarekat itu suka nyebutin yang tadi matahari dan cahaya. Cahaya itu namanya Nur Muhammad, apa itu benar atau tidak? Nah, saya kapan bahas itu ya? Oh betul, di akhir. Ya, pembahasan itu kita simpan insya Allah di akhir. Ya.